Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah grafik dari sumber penelitian Polkom yang dilakukan pada 16 hingga 20 Juni 2014 mengenai ekspektasi dan elektabilitas. Kita lihat Prabowo Hatta 43,3%, Jokowi JK 46,4%, Rahasia 1,8%, belum menentukan pilihan 8,5%. Sementara menurut hasil survei ataupun penelitian dari survei LSI pada 1 hingga 9 Mei 2014, Prabowo Hatta 22,75%, Jokowi JK 35,42%, dan belum menentukan pilihan 41,83%. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan dan di studio Berita 1 telah hadir Bapak Ferry Mursidan Baldan, tim pemenangan dari Jokowi JK. Pak Ferry, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Sebelum kita membahas mengenai analisis grafik tadi yang dikeluarkan oleh Polkom dan kita lihat ada survei LSI, tadi kita membahas mengenai pengaruh debat terhadap elektabilitas menurut kubu Jokowi JK seperti apa? Saya kira umum, hampir sama lah kita dengan tim hampir semua tim pemenangan. Jadi saya kira kita melihat ada dua. Yang pertama adalah dia mensasar pada pemilih yang belum menentukan pilihannya. Ya fokusnya di sana. Karena kita berkompetisi di sana. Nah, kemudian mungkin barangkali ini saya kira juga angkanya relatif lebih rendah dibanding pengaruh kepada undecided voters. Ya mungkin orang kemudian tergoyahkan orang yang belum kuat iman bahasa saya. Ya kan, yang kuat iman, wah kayaknya lebih mantap ini nih itu. Tapi itu sangat sedikit, itu istilahnya. Artinya menurut kubu Jokowi JK debat bisa menjadi amunisi untuk kemudian mencuri hati pemilih. Ya, fokus kita tentu pada undecided voters. Saya kira dalam perkembangan hasilnya kita berfokus di sana. Itu yang saya kira mereka akan menjadi faktor penentu kalau lihat dari hampir semua survei itu. Oke, baik Mas Heri, kita lihat tadi ada survei dari penelitian Polkom yang dilakukan pada 16-20 Juni. Belum menentukan pilihan ini 8,5%. Sementara dalam survei LSI yang dilakukan pada awal Mei yang belum menentukan pilihan sampai 41,83%. Jadi memang tadi dikatakan tren penurunan dari para pemilih yang belum menentukan pilihan ini sangat signifikan seperti itu ya? Saya melihat ini karena Polkom yang terakhir ya, artinya lembaga kami ini yang terakhir. Kalau lihat tren ya, misalnya ada 9 lembaga, itu kan dilaksanakan pada bulan Mei. Mei. Nah terakhir misalnya dari poll tracking itu 12%, artinya makin berkurang ya. Iya, undecided voter itu makin berkurang. Nah saya yakin setelah debat kedua sampai nanti debat keempat itu mereka sudah semakin yakin akan memilih siapa. Tadi kan kita sudah jelaskan juga ada kemungkinan itu istilah Mas Ferry tadi yang belum kuat imannya itu sebenarnya itu signifikan juga. Memang kita tidak ada presentase tapi di kuesioner kami menemukan itu. Jadi penampilan mereka tuh menjadi tidak yakin ketika misalnya calon presiden itu ternyata hanya sebatas ini. Gitu, Mas Heri, tapi apakah kemudian elektabilitas dari kandidat-kandidat ini, capres-cawapres ini bisa ditentukan oleh satu atau dua momen? Kita katakan maksudnya adalah debat seperti itu. Begini, kalau dari data yang kami miliki, itu rata-rata memang pemilih rasional yang sangat menggantungkan pada debat. Jadi kita bisa lihat, sekarang hampir semua lembaga survei sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa dari dua calon ini, pemilih-pemilih mereka ini memang sudah sangat berbeda. Jokowi JK itu dipilih oleh pemilih-pemilih tradisional, lebih banyak menengah ke bawah, lalu kemudian pemilih Prabowo itu lebih banyak pada pemilih-pemilih rasional, pemilih menengah ke atas. Itu artinya bukan tidak ada pemilih Prabowo Hatta di pemilih-pemilih tradisional, tapi jumlahnya itu lebih besar kepada pemilih-pemilih seperti itu. Hampir semua data lembaga survei, 9 yang merilis kecenderungannya seperti itu. Oke, Pak Bara, tanggapannya. Ya, jadi memang ini adalah suatu kemajuan ya dalam perkembangan demokrasi kita di mana debat itu dipakai sebagai salah satu ukuran oleh pemilih untuk menentukan pilihannya. Dan mereka juga bisa berubah ya pilihannya ketika mereka melihat bahwa calon yang tadinya mereka inginkan kemudian penampilannya tidak menggembirakan atau tidak begitu kuat gitu, dan lebih kuat adalah lawannya. Jadi ini memang sudah menjadi strategi kita dari awal untuk menggunakan debat ini ya sebagai suatu sarana untuk memperkenalkan para kandidat kita, memperkenalkan visinya, dan juga mencoba meyakinkan
pemilih ya bahwa para kandidat kita ini mempunyai kemampuan dari segi style dan juga dari segi substansi untuk memimpin Indonesia dengan berbagai tantangan 5 tahun ke depan. Oke, untuk Pak Ferry tanggapannya ditahan dulu, kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu.